Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kami berdua akan membahas terkait dengan zakat. Seperti itu kan, Kak Amar ya? Nah, betul sekali teman-teman. Di sini kami berdua, Kak Amar dan Kak Yuli, akan membahas tentang zakat. Di mana zakat itu adalah rukun iman, rukun Islam yang ketiga. Maaf teman-teman, rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat. Nah, ada satu hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Nah, beliau mengatakan bahwa Islam itu dibangun dari 5 perkara. Yang pertama, syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan zakat saja ya Kak Yuli. Nah, jadi teman-teman kita hanya membahas terkait dengan zakat. Nah, oh seperti itu. Jadi apa sih maksud dari zakat itu, Kak Amar ya? Nah, zakat ini kan tidak asing lagi bagi kita umat muslim nih, karena itu setiap tahunnya itu kita akan membayar zakat itu. Jadi pasti tidak asing lagi. Zakat itu harta yang kita miliki, harta kepunyaan kita sendiri, kemudian kita keluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang tertentu. Nah, untuk orang-orang tertentu itu ada 8 golongan yang wajib menerima zakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil wa fi faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, hanya untuk orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil zakat, para mu'alaf. Nah, mu'alaf itu orang yang dilunakkan hatinya terus dia memeluk Islam. Nah, kemudian yang berikutnya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang dari hutang, untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, jadi itu semua itu tuh hanya sebagai ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Jadi itu wajib dilakukan bagi setiap muslim, karena dan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran At-Taubah surah At-Taubah ayat ke-60. Nah, jadi itu adalah 8 golongan yang wajib menerima zakat. Nah, terus itu adalah penjelasan terkait dengan pengertiannya. Terus 8 golongan-golongan yang wajib menerima zakat. Nah, di dalam situ kan pasti ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Nah, menurut Kak Yuli apa sih rukun dan syarat dari zakat itu? Baik, begini Kak Maria. Rukun dan syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat itu, seorang harus berislam. Yang kedua, dia harus mubalik atau berakal. Itu syarat dari orang yang melakukan zakat. Yang ketiga, itu orang yang dia harus tidak mempunyai utang dengan orang lain. Yang keempat, dia harus kaya. Dia harus kaya dan punya uang agar ia bisa membagikan hartanya kepada fakir miskin. Seperti itu Kak Maria. Ya, baik, terima kasih. Dan rukun dari orang yang membayar zakat itu, dia harus niat. Seseorang itu harus niat untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, dia harus memberikan dana atau makanan kepada fakir miskin dan umat-umat yang lain yang tidak mampu. Seperti itu Kak Maria. Nah, sekarang saya mau tanya tentang Kak Maria tentang zakat. Apa sih perbedaan dari zakat itu? Nah, teman-teman, zakat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Nah, di mana zakat fitrah itu zakat yang kita keluarkan pada waktu tertentu, artinya di bulan Ramadan. Nah, dan
Kemudian zakat mal itu zakat harta seperti emas, perak, ya, yang dari harta-harta itu jika sudah mencapai nisabnya maka kita mewajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, terkait dengan perbedaan yang pertama antara zakat fitrah dan zakat mal itu pada pengertiannya pastinya. Nah, kemudian yang kedua pada waktunya. Sudah saya jelaskan tadi bahwa zakat fitrah itu pada bulan Ramadan dan batas waktu dari pembayaran zakat fitrah itu sampai sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, tapi ada waktu makruhnya juga Kak Yuli. Makruh itu artinya bisa tapi lebih baik meninggalkan. Tapi ada waktu makruhnya yaitu sampai terbenam matahari. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya itu terkait dengan jenis-jenisnya. Tadi saya sudah singgung sedikit terkait dengan jenis-jenisnya. Nah, kalau zakat fitrah berarti kita mengeluarkan zakat fitrah itu sesuai dengan harga gandum. Nah, sedangkan di sini kan kita tidak ada gandum nih, berarti kita bisa menggunakan beras. Nah, jadi zakat fitrah itu sesuai dengan harga beras sekilo misalnya. Nah, kemudian zakat mal. Nah, zakat mal itu zakat harta seperti tadi. Jenis-jenis nih dia kayak peternakan. Jika dia memiliki peternakan atau dia memiliki pertanian, memiliki emas, kayak hotel, dia memiliki kekayaan tersebut. Nah, jika sudah mencapai haul atau nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat. Jadi itu terkait dengan perbedaan dari zakat mal dan zakat fitrah. Nah, kemudian tadi kan saya menjelaskan terkait dengan zakat fitrah nih. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Nah, saya mau tanya nih, terus bagaimana dengan anak bayi yang baru lahir? Apakah wajib dia mengeluarkan zakat? Padahal dia itu baru lahir loh. Bagaimana pendapat Kak Yuli? Begini, iya memang zakat itu wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan dan anak bayi atau anak kecil. Setiap zakat itu mensucikan bagi orang muslim yang memiliki dosa. Di sini ada beberapa pendapat yang memperbolehkan, yaitu Imam Hanafi, Imam Hambali sama Imam Malik. Oh, dia memperbolehkan. Ya, mewajibkan. Ya. Selain dari itu, yang tidak memperbolehkan itu hanya Imam Hanafi. Oh, ya. Dia tidak mewajibkan. Menurut dia itu sunnah. Seperti itu. Nah, kalau menurut Imam Hanafi kan tidak membolehkan nih. Nah, apa alasan dari tidak dibolehkan itu? Karena menurut Imam Hanafi, karena anak yang masih bayi itu masih suci sehingga ia tidak memiliki dosa. Maka dari itu dia tidak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat. Seperti itu kamarnya. Dan sekarang saya tanyakan kepada Kamaria terkait dengan zakat bagi setiap muslim. Zakat itu kan dikeluarkan secara niat bagi setiap seseorang yang ingin mengeluarkan zakat. Bagaimana dengan seseorang yang mencuri, yang ingin mengeluarkan zakat? Dan kalau seseorang yang melakukan zakat itu dia tidak berniat? Apa pendapat Kamaria terkait orang seperti itu? Nah, kalau mengenai dari hasil curian, misalnya dia mencuri mangga nih, terus dia menjualnya, nah berarti hasil dari uang itu adalah hasil haram. Nah, kemudian dia mengeluarkan zakat. Nah, dari mencuri dan mengeluarkan zakat itu dua hal yang berbeda atau dua hukum yang berbeda, teman-teman. Dimana jika dia mengeluarkan zakat berarti itu kewajiban dia sudah menjalankan kewajibannya untuk membayar zakat. Nah, sedangkan jika dia mencuri maka itu beda lagi nih, hukumnya beda lagi. Jadi dia kewajibannya itu tetap terlaksana, sedangkan karena tadi hasil curian maka dia tetap mendapat dosa. Nah, kemudian terkait dengan jika seseorang mengeluarkan zakat tapi niatnya tidak karena Allah nih. Nah, ada satu hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya segala amal perbuatan itu diawali dengan niat. Barang siapa yang berniat karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa pula yang berniat
untuk dunia atau wanita yang akan dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Jadi dari hadis tersebut kita bisa pahami bahwa jika kita melakukan suatu perbuatan dengan niat yang baik, maka kita akan mendapatkan yang baik pula. Jika kita melakukan dengan perbuatan yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang tidak baik pula. Jadi itu kembali pada diri orang yang tidak berniat karena Allah. Masya Allah. Misalnya dia berniat untuk dia mengeluarkan zakat itu berniat untuk mendapat pujian, maka dia akan mendapat pujian dari manusia, akan tetapi tidak disertai dengan ridha Allah. Jadi begitu Kak Yulia. Nah, tadi kan kita sudah berbincang-bincang banyak terkait dengan pengertian rukun haji. Terus tadi kan kita sudah berbincang banyak nih terkait dengan rukun, pengertian, syarat. Nah, terus apa sih hikmah atau manfaat dari semua itu? Kenapa kita harus wajib mengeluarkan zakat? Kenapa sih kita harus wajib mengeluarkan zakat? Apa manfaat dari zakat itu? Kayak gini Kamar ya. Allah itu mewajibkan setiap umat muslim untuk mengeluarkan zakat. Setiap umat muslim mengeluarkan zakat itu harus dengan niatnya agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Hikmahnya dia akan mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah jadi kita sebagai umat muslim dengan setiap kalau kita mengeluarkan zakat, kita bersungguh-sungguh ini dalam hati agar semua apa yang kita keluarkan itu dapat diberikan oleh Allah dengan berlimpah. Nah, begitu teman-teman. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat atau kita mensedekahkan harta kita kepada orang lain, bukan berarti harta kita itu akan berkurang. Iya. Malah bertambah. Iya, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Iya, betul. Ya, tapi sesuai dengan niat kita pula. Iya, betul. Jadi kami berharap kepada kita semua teman-teman yang menonton, semoga Allah selalu melunakkan hati kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Amin. Dan yang pastinya niat karena Allah. Amin. Nah, baik teman-teman, semoga segala urusan kita itu dipermudahkan oleh Allah. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga ini akan menambahkan wawasan dan ilmu bagi kita semua. Nah, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.